Ber Poin selanjutnya diharamkan berpuasa. Wanita haid dan nifas diharamkan berpuasa. Besok ketika sudah suci dari haid atau nifas, maka puasa yang ditinggalkan selama mengalami haid atau nifas, puasanya wajib diqadha. Ulama menerangkan mengapa untuk masalah sholat sama-sama itu kewajiban, sama-sama fardu ainnya dengan puasa. Mengapa puasa wajib diqadha sedangkan sholat tidak? Ulama menjelaskan dikarenakan kalau puasa diwajibkan mengqadha itu karena tidak masyaqqat, tidak memberatkan umat. Karena di dalam 1 tahun wanita tidak puasa untuk masalah haid itu adalah maksimalnya 16 hari. Dia hanya mengqadha puasanya maksimal 16 hari kalau dia mengalami haid. Kalau dia mengalami nifas, maksimal qadanya ya 30 atau 29 atau hanya 1 bulan. Padahal dalam 1 tahun ada 12 bulan. Masih banyak hari yang kosong. Hanya diwajibkan 1 bulan itu saja. Tidak sampai 6 bulan. Tidak setengah tahun. Tapi hanya 1 bulan itu saja. Berbeda dengan sholat. Sholat dalam 1 hari dan 5 kali sholat. Setiap sholat, setiap 1 hari, itu ada 17 rakaat. Dikalikan 1 tahun, banyak rakaat. Sehingga kalau diwajibkan mengqadha, maka akan memberatkan umat. Itu alasan yang disampaikan ulama mengapa dalam syariat Islam untuk sholat tidak diwajibkan mengqadha, kalau puasa diwajibkan qadha, ya alasannya tadi. Yang satu karena memberatkan, yang satu lagi tidak memberatkan bagi umat. Selanjutnya bagi wanita haid atau nifas diharamkan tolak. Yang haram itu adalah suami ketika mengucapkan tolak, kondisinya si istri itu sedang haid atau sedang nifas. Mengucapkan tolak kepada istri yang sedang haid atau nifas hukumnya haram. Tapi tolaknya tetap sah. Sah sudah tidak jadi suami istri lagi. Tapi pengucapan tolak dalam kondisi sedang haid atau nifas itu hukumnya haram. Yang diharamkan selanjutnya adalah yang tadi yang sudah saya sampaikan di awal, adalah lewat masjid. Kalau lewat itu ada perincian. Kalau dia khawatir menetes darahnya ketika ia lewat, maka hukumnya haram. Kalau dia tidak khawatir, mungkin memakai pembalut yang masih baru, atau mungkin yang lebih lebar, lebih besar, atau memakai popok pempes misalkan, yang menurut dia aman dari menetes, maka hukumnya tidak haram. Itu kalau sekedar untuk lewat, bukan untuk berdiam diri. Misalkan membersihkan masjid, mengikuti kajian, atau taklim, maka hukumnya kalau seperti itu hukumnya haram karena tidak sekedar lewat. Yang diharamkan selanjutnya adalah bersentuhan kulit secara langsung, baik dia syahwat atau tidak. Menyentuh kulit antara pusar dan lututnya istri yang sedang haid atau nifas secara langsung, tidak dari luar kain, maka hukumnya haram. Kalau dari luar kain, maka diperinci syahwat atau tidak. Kalau syahwat, maka haram. Kalau tidak syahwat, maka tidak haram. Yang terakhir adalah bagi orang nifas
atau wanita haid diharamkan wudhu atau mandi yang bertujuan untuk menghilangkan hadas. Kalau mandi atau wudhunya tidak untuk menghilangkan hadas, misalkan di siang hari panas, dia ingin mendinginkan badan, sehingga dia mandi keramas, mandi guyuran, atau mungkin juga ingin berenang, ingin menyelam, maka tidak masalah, tidak berdosa, karena tidak diniati untuk menghilangkan hadas. Begitu juga ketika dia wudhu, dengan niat hanya tabarrut untuk mendinginkan muka, atau melakukan kesunahan, misalkan mau tidur, maka hukumnya boleh, tidak haram. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan dari 11 poin yang sudah saya sampaikan? Maaf Ustaz, mau tanya yang menyentuh mushaf tadi, Oke. itu kan yang papan tulis itu kan dirinci. Apakah ketika papan tulisnya itu bisa dibawa, maka hukumnya haram gitu kan Ustaz. Ya, Terus kalau misalkan HP yang ada Al-Qur'annya itu hukumnya ngikut yang mana gitu Ustaz? HP yang ada tulisan Al-Qur'annya itu hukumnya menurut kaul yang kuat tidak dihukumi haram. Karena tulisan yang ada di HP itu bukan tulisan murni, tapi adalah hanya merupakan cahaya. Ketika cahaya itu mati, maka tulisannya tidak ada. Jadi tidak Mis- terwujud tulisan, hanya berupa cahaya saja. Seperti hanya orang menulis di air memakai uh, tinta biru misalkan. Ketika ditulis, telah dalam waktu sebentar itu terlihat, tapi karena sama-sama cairnya, bentar lagi hilang. Maka itu tidak dihukumi merupakan tulisan. Tetapi ulama mutaakhirin itu menyarankan tidak menghukumi secara pasti, hanya menyarankan ketika membuka aplikasi Al-Quran, hendaknya jangan di dalam kamar mandi atau tempat-tempat kotor. Walaupun bagaimana itu adalah lafaz, bentuk, ada gambarnya, walaupun hanya berupa cahaya. Maka hukumnya sebaiknya jangan dibuka di tempat-tempat yang kotor. Tetapi menyentuh, memegangnya, hukumnya ulama lebih sepakat itu dihukumi tidak haram. Karena itu tidak berupa tulisan murni, tidak ada tulisannya. Ketika itu diganti atau dimatikan cahayanya, sudah tidak ada tulisannya. Bisa dipaham. Iya, Ustaz. Kalau misalkan kita itu nyimak hafalan temen, tapi pakai Al-Quran yang ada di HP itu. Terus posisi Ya, lagi monggo. sama. Ya, monggo. Karena tidak dihukumi, banyak ulama yang menghukumi itu tidak termasuk yang dihukumi haram tadi. Karena itu Hmm. tidak terwujud tulisan Al-Quran secara pasti. Itu hanya merupakan cahaya yang membentuk tulisan Al-Quran. Ketika cahayanya hilang, maka tulisannya juga ikut hilang. Apakah ada ketentuan ketika kita apa namanya itu saat yang selanjutnya itu membuka lembaran selanjutnya itu harus tidak boleh terkena tulisannya atau ya Hanya posisi. anjuran saja. Iya. Sebaiknya jangan terkena tulisan Al-Qur'annya. Sebaiknya begitu. Anjuran. Tidak sampai benar-benar ulama tidak bisa meyakini itu hukumnya haram. Karena itu memang bukan merupakan tulisan. Sehingga ulama hanya menyarankan jangan dibuka di tempat yang kotor, kalaupun sedang haid, jangan menyentuh pas tulisannya, kalaupun sehingga dengan bahasa lain, kalaupun tersentuh, ulama nggak bisa memastikan itu haram, tapi hanya menyarankan sebaiknya jangan disentuh pas tulisannya.
Seperti orang sedang hadas pun sebaiknya jangan menyentuh pas tulisannya. Jadi hanya merupakan anjuran. Oh iya. Terus kalau misalkan kan ada pendapat yang mengatakan kalau misalkan head itu kan boleh ya Ustaz kayak deres untuk mengulang-ulang hafalan itu. Ya, Itu apakah tertentu untuk yang sudah selesai menghafal Al-Quran atau misalkan dia baru hafal satu juz. Nah, terus ketika head, jadi dia mau mengulang-ulang yang satu juz itu tetap boleh atau gimana? mengulang-ulang apa yang sudah dihafal. Iya. Jadi misalkan yang sudah dihafal hanya satu juz, ya yang satu juz itu diulang-ulang. Tidak boleh Hmm. menambah hafalan yang juz kedua. Jadi yang boleh diulang hanya yang satu juz tadi yang sudah hafal. Takut nanti ketika lama tidak diulang-ulang akan hilang atau akan lupa. Maka boleh mengulang-ulangnya. Maka bahasanya Hmm. ulama tidak boleh menambah hafalan, tapi boleh mengulang-ulang apa yang sudah dihafal. Lalu ada pertanyaan, kalau hafalannya itu masih kurang begitu. Saya sudah sebenarnya hafal, tapi hafalnya belum benar-benar hafal, Iya, sehingga begitu. butuh butuh sedikit melihat kadang-kadang, maka itu masih dibolehkan. Hmm. Karena akan lebih parah lagi jika lama tidak diulang lagi, maka akan mengulang dari nol. Maka diperbolehkan untuk mengulang-ulang apa yang tadi hampir ia hafalkan, atau sebenarnya sudah hafal tapi tidak lancar. Itu masih diperbolehkan untuk diulang-ulang. Tetapi kalau menambah hafalan, sebelumnya memang belum dihafalkan, baru akan dihafalkan. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Ya, Berarti bisa untuk dibuat. Oke. Ya, Untuk rendernya itu misalkan kita minta tolong disimain ke teman itu juga berarti termasuk yang mengulang-ulang itu tadi Ustaz. iya. Jadi tidak ada ketentuan harus deres sendiri. Oh tidak, boleh disemain orang. Sehingga maaf, dari hukum ini ikut istimail Quran pun nggak masalah. Ada Oh. yang membolehkan dengan asbab kalau tidak ikut akan mempercepat hilangnya. Hmm. Dengan sering mengikuti istimail Quran atau muratilil Quran itu akan menambah hafalannya semakin melengket lagi. Maka itu dibolehkan dengan tujuan untuk agar hafalannya tidak mudah lupa. Punten Ustadz mau tanya, Oke. itu baca ngulang-ngulang hafalan itu niatnya itu harus niat zikir atau boleh niat deres ngurang baca Al-Quran gitu Ustadz? Dengan diniati untuk menjaga hafalan atau dengan niat zikir, keduanya boleh. Kalau diniati untuk memang untuk ingin baca Al-Quran, nah itu yang tidak dibolehkan. Ya Ustadz. Sehingga kalau diniati zikir seperti ini, namanya zikir itu sesuatu yang diistiqomahkan. Ada wanita setiap akan tidur yang dibaca adalah muawizat, lalu ayat kursi, lalu surat mulk, lalu surat sajadah, surat waqiah, surat yasin, surat dukhon, surat jin, surat baqarah, misalkan seperti itu. Setiap hari sebelum tidur akan mengulang-ulang itu selalu. Maka itu jadi zikirnya dia. Ketika akan mengalami haid atau nifas, maka tetap diperbolehkan dia mengamalkan itu karena zikirnya seperti itu. Maka ada ulama yang menyarankan wanita ketika suci perbanyaklah zikir, perbanyaklah membaca Al-Quran. Misalkan rutin setiap hari membaca Al-Quran 15 juz misalkan.
maka itu jadi zikirnya dia setiap hari 15 juz. Maka ketika haid, maka 15 juz itu menjadi dibolehkan. Karena memang zikirnya seperti itu. Bisa dipaham. Insya Allah. Ada yang ditanyakan lagi? Iya, Ustaz. Yang tadi menetap di masjid tadi, itu kan haram juga ya, Ustaz. Iya, betul. Walaupun walaupun darahnya sudah tidak keluar, jadi dia tinggal menunggu masa suci. Apalagi itu bahkan ulama lebih sepakat untuk haramnya, karena dia tidak ada kemudaratan untuk melakukan mandi dulu sebelum masuk masjid. Harusnya dia bersuci dulu, setelah suci barulah masuk masjid. Itu lebih kompak lagi ulama menghukumi haram. Berarti untuk masuk masjid itu benar-benar sama sekali nggak ada kebolehan ya, Ustaz? Ya, masuk dalam artian untuk diam, bukan Iya, sekedar lewat. Ya, iya. Berarti dalam alasan apapun itu ya. ya betul. Misalkan ada pernikahan ijab kabul di dalam masjid, kemudian dia ikut mendengarkan, ikut hadir di dalamnya, itu pun juga tidak boleh. Karena sebenarnya acara itu kan bisa dilakukan di luar masjid juga. Iya, insya Bahkan Allah bisa. ada dulu ketika saya ngaji, kiai saya menerangkan seperti ini, bahkan seperti ini. Ada laki-laki, misalkan yang mudah dibuka contoh itu laki-laki. Laki-laki ke masjid membawa bak mandi, bak terbuat dari plastik itu, uh, yang agak besar, mungkin ukuran 60 cm atau berapa itu yang panjang, yang besar, tinggi mungkin setengah meter lebih, kemudian besar, ya kenceng di dalamnya situ. Kan sama sekali tidak ada yang meneteskan ke masjidnya, tidak mengotori, tapi itu dibawa di dalam masjid, itu yang jadi masalah. Ada poin tersendiri membawa najis ke dalam masjid, itu satu poin keharaman. Jadi tidak semua wanita haid, bukan hanya wanita haid saja, laki-laki membawa najis ke dalam masjid itu satu keharaman juga, karena itu mengotori. Bukan hanya sekedar kotor cicik, tapi memang itu najis. Kalau hanya sekedar kotor, misalkan ada orang pakai baju yang 1 bulan tidak dicuci, kotor banget, bau banget, itu ke masjid masih boleh. Kalau hukumnya makruh, tapi masih boleh. Tidak haram, intinya tidak haram. Berbeda dengan membawa najis. Walaupun tidak sampai menajisi, tapi membawa masuk najis itu satu masalah. Bisa dipaham? Insya Allah, Ustaz. Itu disamakan juga dengan hukum anak membawa anak kecil yang masih pakai pempes itu, Ustaz. Apakah itu Iya, sama? iya disamakan. Sehingga anak yang masih kecil memakai pampers hendaknya itu bersama dengan ibu mereka di rumah-rumah. Tidak diajak ke masjid. Agar ditaklimi, diajari di rumah oleh ibu-ibu mereka. Kalau Kalau dia misalkan kayak tidak lapar, ya kalau dia sudah bersuci, bisa disucikan, bisa diajak ngobrol. Kalau nanti pengen satu, pengen dua, ingin ke kamar mandi, misalkan dia bilang, maka silakan di. Tapi kalau masih uh, terlalu dini, artinya tidak bisa ngomong ke orang tuanya, tahu-tahu kencing, tahu-tahu berak, maka mereka dipempesin, berarti mereka belum tamyiz. Maka hendak rumah-rumah tidak perlu diajak ke masjid. Jadi jangan dengan alasan mengajarkan anak sholat, mengajarkan anak
orang rajin ke masjid itu ada ketentuannya. Jadi ketika mereka sudah tamyiz, sudah beneh bahasa Jawanya, bisa diajak ngobrol, bisa diberikan pengertian. Kalau nanti ingin kencing, ngomong, nanti dianterin, nanti kalau pengen begini, ngomong, maka itu silahkan diajak. Jadi bukan saatnya anak yang belum tamyiz itu diajak ke masjid, karena hanya akan membuat ramai atau mengotori atau membuat namanya membawa najis ke dalam masjid. Waktunya adalah ketika dia sudah tamyiz, tidak harus balik. Tamyiz, bisa diajak ngobrol, bisa diberi pengertian, maka silahkan diajari ke masjid. Bisa dipaham? Misalkan kalau kayak lagi safar gitu, Ustadz, safar jauh, bapaknya sholat di masjid, terus ibunya bawa anak masih pempesan gitu, berarti di luar aja gitu, Ustadz, ya di teras gitu, nggak boleh bawa masuk. Iya, gantian saja dengan bapaknya. Ganti bapaknya sudah sholat, selesai, ganti bapaknya keluar, ibunya yang sholat. Gantian mengajaknya. Oh ya Ustadz. Ada yang ditanyakan lagi? Dan alhamdulillah, apa yang pernah saya pelajari dan yang baru saya sampaikan ini tadi, itu saya praktekkan, itu hasilnya Masya Allah. Anak itu terdidik ketika di masjid itu tertib. Beda dengan beberapa orang-orang yang ketika masih kecil anaknya itu sudah diajak ke masjid. Terbiasa dari kecil itu di masjid ramai. Akhirnya ketika dia sudah besar pun terbiasa untuk ramai. Karena ketika di masjid tidak terdidik. Terbiasa ramai, diperbolehkan. Tapi ketika masih kecil, itu diajarkan di rumah, diberikan pengertian, nanti kalau ke masjid harus dia sekarang belum bisa diberi pengertian, ya diajarkan di rumah. Caranya sholat, caranya wudhu, sampai dia bisa memahami, bisa diajak ngobrol, barulah nanti diajak ke masjid. Nanti di masjid dia bisa diajak kompromi dengan orang tuanya. Kalau sholat, diam, kalau wudhu begini, maka enak. Tapi kalau dari kecil itu sudah dibiasakan ke masjid, karena belum bisa diajak ngobrol, akhirnya ramai. Kalau disuruh dia malah nangis, maka itu akan menjadi kebiasaan ketika nanti agak besar, akan sering seperti itu karena sudah terbiasa. Maka hendaknya kalau masih belum tamyiz, ajari di rumah. Kalau sudah tamyiz, silakan dibawa ke masjid. Ada yang ditanyakan lagi? Insya Allah, Ngadan, tetap. Insya Allah, Ustaz. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, ada faedahnya, bisa diamalkan dan disampaikan ke saudara kita yang lain. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.